anak-anak? Baik. Semangat ya. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Semangat, apa kabar? Baik. Semangat kah? Semangat. Semangat belajar? Semangat. Baik. Kalau begitu, sebelum kami mengawali proses belajar mengajar, mengawali dengan doa. Yaitu, siapa yang bisa memimpin kita doa? Sekarang tulang sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa tiga. Yesus, terima kasih dari kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan belajar, Tuhan berkati kita guru akan mengajar kami, Tuhan berkati teman-teman kami masih jalan, Tuhan berkati. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Terima kasih banyak anak yang memimpin kita doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, absen. Semua hadir kah anak-anak? Hadir. Oke. Jadi Pak Guru absen dulu. Geral, Hadir. Febri, Hadir. Aryani, Hadir. Ola, Jenny. Hadir. Baik. Saya kira semua hadir ya. Oke. Sebelum mengawali, lebih semangat anak-anak, yaitu apa? Kami menyanyikan lagu apa yang bisa anak-anak tahu? Garuda. Oke, dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih banyak. Kiranya semangat. Oke, lebih semangat lagi. Masih. Masih semangat lagi. Masih.
proses mengajar. Apalagi baik yang mulai bikin itu 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semangatnya ya. Lagi 1, 2, 3. Dengan kehadiran anak-anak dan dengan semangatnya pagi ini kami memulai materi proses belajar mengajar ya. Oke, tentang teks deskriptif, yaitu pengertian teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda, tempat, orang, atau suasana secara rinci agar bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Digambarkan itu. Jadi saat membaca teks deskriptif seolah-olah membaca, mendengar, atau merasakan hal yang dijelaskan. Nah, itu pengertiannya anak-anak seperti apa? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda, terus tempat, terus orang atau suasana secara rinci agar pembaca bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Dari ini pengertiannya mungkin ada mengerti pada atau tempat. Apa? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu pada tempat orang. Mungkin tahu ada mengerti tentang tempat karena kami melakukan sesuatu atau kami mengenal orang di mana tempat pola manusia hidup atau benda. Bisa mengerti orang atau suasana secara rinci agar dibaca bisa membayangkan seperti apa hal yang digambarkan itu. Itu seperti kita gambar, seperti yang kita bagi tugas atau kelompok yang benda apa di dalam yang kita mengerti atau kita memandahi atau melihat berarti itu ya. Berikut. Jadi saat membaca teks deskriptif seolah-olah pembaca melihat, mendengar atau merasakan hal yang dijelaskan.
sepertinya macam buru-buru sampaikan sesuatu. Ada yang bisa mengerti, ada yang tidak bisa mengerti. Harus apa? Menanya. Yang tidak mengerti boleh menanya, terus menanggapi. Sudah itu menjawab dan menjelaskan. Kira-kira mungkin ada yang bertanya tentang deskriptif teks. Deskriptif adalah teks yang menggambarkan. Kira-kira ini jelas atau bagaimana? Jelas mengenai apa? Jelas mengenai teks deskriptif. Deskriptif ya. Oke, kira itu langkah apa? Terus, oke. Ciri-ciri Deskriptif. deskriptif menggambarkan Suatu objek Menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. secara jelas dan Rinci. Artinya teks ini penjelasan abstrak Sampai serta membentuk warna, ukuran atau keadaan sesuatu. Bisa orang tempat atau benda. benda. Ya. Menggambarkan sesuatu objek secara jelas dan rinci. Artinya teks ini berisi menjelaskan tentang bentuk, warna, ukuran atau keadaan. Barang sesuatu yang kami pakai atau kami menggunakan secara rinci itu apa? Contohnya kita rawat saja, terus yang kami buktikan, pegang, dan kami lakukan itu disebut apa? Secara Rinci. rinci. Oke, itu benda apa saja ya? Mungkin anak-anak bisa tahu apa saja bisa sebut. Yang pernah merasakan, terus membuat, terus apa? Apa lagi? Yang merasa saya itu seperti apa? Secara rinci kan anak-anak mungkin sudah pernah atau bisa mengerti. Yang tidak pernah merasakan itu apa? Seperti angin itu lewat, dia hanya bergerak saja. Terus yang kami pernah lakukan meraba itu adalah yang kami pegang dan gunakan dan rasakan. Oke. Berikut. Mungkin ada yang bertanya? Ya baik, anak-anak semangat lagi, perhatikan ya. Contoh, pantai itu lihat pasir putih ya, halus dan air laut yang jernih, kebiruan. Seperti itu. Macam kita jalan-jalan ya. Ini arti kata saya sedikit tahu dan menyampaikan. Pantai itu, itu contoh ada itu. Pantai itu memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Kebiruan. Rasanya macam kita mau jalan-jalan, piknik, terus apa, begitu melihat atau memandang, rasanya seperti apa? Sejuk, macam kita kerja banyak, ada kepanasan sedikit. Di siang hari itu kita kecapean, keringatan begitu, angin. Mungkin pada siang hari kan ada anginnya, kita makan naik gunung, memandang kiri kanan, rasanya seperti apa?
sehat, menikmati alamnya, lautannya biru, seperti itu ya. Bagaimana rasanya? Menikmati. Sekedar menikmati aja itu luar biasa. Seperti itu. Terus kita lanjut lagi menggunakan banyak kata sifat, kata yang menggambarkan seperti indah, luas, tinggi, harum, bersih, dan lain-lain. Seperti itu tuh apa? Menggunakan itu yang kami pernah pakai. Sepertinya pakaian yang kita suci. Terus buku yang baru kita mau masuk pelajaran atau baru kita beli itu rasanya apa? Senang dan semangat. Lama-lama kita sudah tulis, cakar sedikit bagaimana rasanya. Tidak semangat lagi toh, seperti itu. Terus menggunakan banyak kata sifat, kata yang menggambarkan. Itu seperti kami pikirkan, seperti kami punya apa? Contoh orang marah kita. Bagaimana? Kami membalas dengan kejahatan kah atau dengan senyum? Orang pukul kita datang mau lempar batu. Tapi bagaimana kita membalas dengan senyum? Bagaimana? Dia punya emosi itu sedikit satu persatu sudah hilang. Benar kah? Benar kah anak-anak? Semangat. Benar? Itu yang merupakan. Terus berikut menggunakan banyak kata halus menggunakan kata sifat, kata yang menggambarkan. Itu seperti yang kami pikirkan atau seperti kami bayangkan bagaimana cara saya bisa membuat gambar atau pikiran. Itu sama ya, pikiran dan menggambar sama toh. Menggambar tuh yang barang sesuatu yang kita bisa melakukan. Dan suara, melakukan terus pikirkan, pikiran itu bisa membuat jadi kata atau ingat seperti itu. Menggambarkan. Ya, kami lanjut lagi seperti indah, luas, tinggi, harum, bersih dan lain-lain. Nah itu seperti seperti kita barang yang kita menggunakan atau memiliki ya, perasaannya juga dengan apa? Senang, orang membuat kita seperti apa, tapi dengan senang menerima, artinya materi, ya. Contoh, bunga mawar itu sangat indah dan harum baunya. Itu yang menikmati macam kalimat, kata-kata menyampaikan dari siapa, teman atau guru. Rasanya bagaimana? Ada guru tertentu ya, yang gaya pemikirannya bagaimana anak bisa menilai, seperti gaya mengajarnya, materinya, seperti itu ya. Oke. Bunga itu hanya rasa kenikmatan. Kami pernah lihat indahnya saja toh. Bisa mengerti? Bisa. Oke, apa nih? Lanjut.
menggambarkan objek seolah-olah pembaca atau bisa merasakannya. melihat atau merasakannya. Jadi pembaca merasakannya itu apa? Artinya menggambarkan objek seolah-olah pembaca bisa melihat atau merasakan. Itu merupakan salah satu contoh yang kita ambil akan kita buat gambar. Macam orang pelukis, terus apa? Itu gaya membaca kita banyak orang tugaskan buat gambar. Objek setelah seolah-olah pembaca bisa melihat atau merasakan. Jadi pembaca seakan-akan ikut berada di tempat atau melihat hal yang dijelaskan. Itu artinya macam kita buat sesuatu gambar atau sesuatu yang kami lakukan, orang lain bisa menilai, terus bisa merasa senang seperti itu. Oke. Berikut contoh ketiga, memasuki taman itu terdengar kicauan burung dan terasa angin sejuk yang berhembus lembut. Ketika memasuki taman atau terdengar kicauan burung dan terasa angin sejuk yang berhembus lembut. Baik, kita lanjut lagi. Biasanya menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, diraba. Itu contoh, saya Pak Guru ambil contoh sedikit. Biasanya menggunakan itu bahan yang kita lakukan yang ada buktinya atau pernah pegang atau meraba, terus merasa. Itu sepertinya angin itu pernah kita lihat saja. Itu apa? Merupakan merasa. Terus membuktikan itu pernah kami pegang dan kami lakukan. Kami pegang kan ada buktinya toh. Kalau rasa saja itu merupakan apa? Seperti angin segar yang kamu sedang melampau kepada kita, atau kepanasan begitu apa? Kita kerja keras lalu atau lari seperti itu, apa rasanya angin yang melampau di kita, rasa saya biasa angin seperti itu ya. Terus penglihatan itu hanya penglihatan, pendengaran, penciuman itu barang sepertinya barang bukti yang tadi Pak Guru sebut. Terus penglihatan kita lanjut pada materi yang berikut. Fokus pada satu objek yang dijelaskan secara detail. Contohnya, jika teksnya menggambarkan gunung, maka seluruh isi
berisi teks, berisi hal-hal tentang gunung itu, bukan hal yang lain. Itu contohnya kita ambil gunung, gunung apa? Jalui terletak atau dekat dengan kabupaten terletak di Kabupaten Lanijaya. Terus apa lagi? Ya, dekat dengan Popome. Baik, semangat anak-anak. Fokus pada berlanjut dengan materi yang tadi. Fokus pada satu objek yang dijelaskan secara detail. Contoh, jika teksnya menggambarkan gunung, maka seluruh isi teks berisi hal-hal tentang gunung. Itu bukan hal lain. Yaitu saya menjelaskan sedikit tentang gunung. Gunung yang terbesar di sini adalah Yalui di dekat Kabupaten Lanijaya. Jadi terletaknya di kampung distrik Kampung Popome, distrik Gununggang saja ya. Terus ada pada gunung itu mungkin anak-anak lihat apa-apa saja. Ada? Ada jalanan, mulai dari Tiom baru rumah sakit menuju lewat kali, baru jembatan lagi, baru naik tanjakan, ketemu gereja lagi, baru naik sampai tiba di Popome. Bagaimana di sana? Perasaannya jauh kah atau dekat? Berapa harga ojek mulai dari Tiom menuju ke Popo? 50. 100. Kira 100 karena Jauh. kejauhan mulai dari Tiom ini naik tanjakan lagi, baru tidak tahu menuju ke Balingga. Tapi sampai di Popome sekitar itu. Terus gunung terletak gunung itu pada gunung itu di bagian sebelahnya ada gereja. Itu Golume. Itu ya Golume kan sudah tadi lewat. Jadi Golume. Bagian sebelah sana kan Golume kan diam. Itu di bawah gunung. Terus apa? Gunung yang lebih tinggi tuh lebih tinggi ya, besar, jadi tidak bisa orang melewati, hanya melihat dan melihat kejauhannya. Belum pernah kita naik, belum pernah orang naik. Baik, itu lewat lagi. Contoh singkat teks deskriptif judul pasar bagian di kampungku. Setiap pagi pasar di kampungku selalu ramai. Di sana ada banyak pandangan sayur, buah, dan ikan segar. Suasana orang penjualan bercampur dengan tawa para pembeli. Aroma
rempah-rempah dan kue tradisional memenuhi udara meski sederhana sederhana. Pasar itu sangat bersih dan tertata rapi. Ya, benar. Tempat pasar itu bagaimana? Rame. Mama orang sebelum pagi itu saya sudah dari pasar pulang, sudah siapkan untuk bukan masak tapi persiapan untuk besok balik jualan. Walaupun mereka perasaannya gimana, susah, tidak pembelinya, tetapi semangatnya tuh luar biasa. Rasakan mama. Hanya Demi anak, tahu Demi kebutuhan lainnya. Jadi bagaimana? Macam kita mau beli, begitu mau pergi tiba di pasar, rasanya seperti apa? Di sana adalah pasar banyak berjenis-jenis sayuran, terus buah-buahan, terus kenang, jualan apa saja. Pakaian, Ya. plastik. Makanya kita pilih antara jualan itu yang bagaimana? Rasa bagaimana? Rasa senang kita beli. Kalau tidak hanya menikmati pasar saja. Sesudah itu bagaimana? Pulang. Seperti itu kan? Iya kan anak? Iya. Luar biasa. Baik, semangat anak-anak. Kami lanjut lagi materi yang berikut. Oke, baca sama-sama ya. Struktur teks deskripsi biasanya memiliki dua bagian. Utama itu identifikasi pengenalan objek. Bagian ini bersih pengenalan teks objek yang akan objeknya bisa berupa orang, tempat, hewan, atau benda. Ya, lanjut. Tujuan tahu apa atau siapa yang akan dijelaskan. Contoh, sekolahku SMPN Kisah Tiong. Sekolah ini terletak di dekat perbukitan yang hijau dan udara di sekitarnya sangat sejuk. Penjelasannya, kalimat ini atas memperkenalkan objek yang akan disesuaikan, yaitu sekolah. Oke, Pak Guru tadi terlambat, anak-anak sudah duluan baca, luar biasa. Jadi objek yang satu, identifikasi pengenalan objek, yaitu bagian ini bersih. Pengenalan teks objek yang akan diselesaikan. Objeknya biasa berupa orang, tempat, hewan, atau benda. Baik, terus lagi contoh. Tujuan agar pembaca tahu apa atau siapa yang akan jelaskan. Contoh sekolahku bernama SMP Negeri 1 Tiong. Ini terletak di dekat perbukitan yang hijau dan udara di sekitarnya sangat sejuk. Oke, kita ambil contoh di sini. Bagaimana perasaannya anak-anak datang dari jauh, seperti apa?
Yang ada sekitar sekolah Tiong ini kan terdekat, mungkin ada bel baru masuk pergi kan senang kok. Tapi jauh, rasanya bagaimana? Bangun pagi harus sih. Siap. Sarapan. Kadang apa yang terjadi? Kita kewalahan tidur sepertinya apa? Apa yang terjadi? Terlambat, buru-buru berangkat ke sekolah. Itu karena letak sekolah kita di SMP Negeri 1 Tiong ini jauh dari rumah. Ya, itu contohnya ya. Terus apa perasaannya di sekolah SMP Negeri 1 Tiong ini sejuk dan indah kejauhannya karena apa? Di situ ada apa? Di sekitar halamannya luas, terus Banyak tanaman, bunga, terus apa lagi? Pohon, terus banyak. Nah, apa lagi? Perpustakaannya, tempat buku belajar, labnya, semua lengkap ya. Nah, itu merupakan apa? Sekolah SMP Negeri 1 Tiong itu lengkap dan anak-anak juga menikmati di sana pemandangan dan suasana di lingkungan sekolah juga luar biasa kehijauan segala macam yang ada di sana. Jadi pulang dan datang juga rasa senang, wajib datang terus karena anak-anak juga semangat belajar, guru lengkap. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Itu penjelasan ya. Kalimat di atas memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan, yaitu sekolah. Letaknya ada, terus lokasinya luas, terus apa? Ruang kelas juga masih banyak. Ya, saya kira itu. Lanjut lagi. Baik, anak-anak dengan semangat, perhatikan semua di depan. Oke, kita mulai menggunakan banyak kata sifat, kata yang menggambarkan. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan bentuk, warna, ukuran, rasa, bau atau suasana. Nah, contoh, rumah nenekku kecil tapi sangat bersih dan nyaman. Ada apa? Ada orang sering tinggalkan nenek baru beta tinggalnya di kota. Padahal di sana tuh suasananya aman dan nyaman, menikmati keindahan suasana yang luar biasa tuh di sisi nenek sebenarnya. Tapi seringkali orang-orang pernah tinggal di kota. Kebanyakan ya. Baik, kita pilih lagi. Jelaskan. Kata kecil, bersih dan nyaman adalah kata sifat yang menggambarkan rumah nenek. Nah, itu yang kita buktikan langsung ya. Kami sering ke kampung, bisa berteman dengan nenek walaupun nenek itu segala sesuatu susah, tetapi tergantung anak sendiri ya. Kalau ada senang sedikit dengan nenek, ya berteman dengan nenek walaupun apa adanya. Nah itu bersenang juga, nenek juga senang pada anak.
Apalagi guru senang pada anak karena pembawaannya, perilakunya, terus apa lagi? Anak itu merupakan tukang pendek mendengar, rendah hati. Seperti itu ya. Sudah? Oke. Terima kasih. Kalau sudah paham, kita lanjut. Ya, perhatikan. Menggambarkan objek seolah-olah pembaca bisa melihat, mendengar, atau merasakan. Teks ini membuat pembaca merasa seperti sedang melihat langsung objek yang dijelaskan. Contoh. Oke, kita ketahui bersama saat mendiskusi, saat masuki taman, terdengar kicauan burung dan terasa angin sejuk yang berhembusan lembut. Ya, deskripsinya ya. Penjelasannya, kalimat itu membuat pembaca seolah-olah ikut berada di taman dan merasakan suasana. Oke, sama sekali guru tidak ada. Ini contoh jelas saja ya. Guru tidak ada. Kita pergi, yang penting kita pergi ke mana? Sekolah atau di taman atau di perpustakaan yang bisa memahami apa cerita-cerita di dalam buku, cerpen atau apa media. Ya, jelas? Jelas. Iya. Lagi. Oke, 4. Menggunakan panca indera, kelihatan, pendengar, penciuman, perasaan, dan peraba. Deskripsinya sering melibatkan indera untuk membuat lebih hidup. Contoh. Kue itu berwarna coklat kemasan, baunya harum dan rasanya manis sekali. Penjelasan kalimat ini menggunakan indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Seandainya kita pergi ke tempat boulevard atau tempat pembuat kue. Kue sebanyak apapun yang ada di sana, mungkin anak sukanya apa? Kue coklat. Pasti itu ya. Terus kue banyak itu tidak bisa ambil sembarang, rampas, tapi yang suka anak apa harus ya dibeli dan dimakan. Itu yang merupakan apa? Senangnya anak sendiri. Sama juga di sekolah. Anak itu bangun pagi cepat, bergerak, persiapannya cepat. Kadang anak bagaimana? Lambat akhirnya, kewalahan toh, cuci muka aja baru pergi ke sekolah, pasti mengantuk
ditegur guru apa segala macam dah. Nah, sudah lewat lagi berikut 5. Fokus pada satu objek yang dijelaskan secara detail. Seluruh teks hanya membahas satu hal saja agar membaca tidak bingung. Nah, berikut contoh. Jika teksnya berjudul kucing peliharaanku, maka seluruh isi teks menjelaskan tentang kucing itu, bentuknya, sifatnya, kebiasaannya, dan sebagainya. Contoh singkat, teks deskriptif, judul kucing kesayanganku, aku memiliki seekor kucing bernama Mini, bulunya putih, bersih dan sangat lembut saat dipinggang, matanya berwarna biru dan berkilau saat terkena cahaya. Setiap pagi Mili selalu duduk di Depan rumah. sambil Cakarnya. cakarnya. Dia adalah penanda dan dari gangguanku. Ya, kucing adalah salah satu hewan yang manja, tahu, yang bisa menjaga rumah. Sama dengan kita, perasaan apapun tidak ada, tapi rasa senangnya itu pada saat kami mendengar sesuatu, mungkin kata-kata menarik, terus cerita-cerita apa toh, kucing itu tidak bisa tinggalkan tempat karena dia sudah hewan, tapi dia sudah bisa mengatur waktu tempat tinggalnya. Terus dia salah satu penjaga rumah. Ciri-ciri teks deskriptif dan contohnya. 1. Menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. Teks deskriptif menjelaskan suatu orang, Tempat hewan. hewan atau benda dengan detail agar pembaca bisa membayangkan. Ya, lanjut contoh. Pantai pasir putih memiliki air laut yang jernih, pasir yang halus dan lembut, kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Penjelasannya, perhatikan penjelasannya. Kalimat itu menggambarkan pantai dengan rinci sehingga pembaca bisa membayangkan suasananya. Nah, luar biasa. Ini menyenangkan juga tuh anak-anak. Bagaimana? Perasaan anak-anak jelas? Nah, kita pergi seorang pegawai negeri yang pejabat. Ada apa di pantai sana? Segala sesuatu ada di sana. Lautannya biru, pasirnya putih, pasirnya halus, pohon kelapanya berhijau-hijau. Hanya itu menarik, so. Jadi orang-orang pejabat yang punya uang piknik di sana. Artinya jalan-jalan. Itu merupakan salah satu menikmati keindahan
Menggunakan banyak kata sifat, kata yang menggambarkan. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan yaitu warna, ukuran, rasa, bau, atau rasanya. Contoh, rumah itu besar, bersih, dan indah. Penjelasan kata besar, bersih, dan indah. Kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan rumah. Bagaimana perasaannya anak-anak? Mau sebelum kita membangun rumah, apa yang kita lakukan lebih duluannya? Siapkan bahan. Hah? Bahan. Iya. Terus apa lagi? Deskripsi. Iya. Terus Papan. Kaca. Segala sesuatu barang sudah siap sebelumnya. Tinggal membangun itu kata sifat ya. Oke. Oke, lanjut. Menceritakan objek seolah-olah membaca bisa melihat atau merasakan. Teks deskripsi membuat membaca saya akan aku melihat, mendengarkan atau merasakan hal yang dijelaskan. Contoh, ketika masuk ke taman terdekat suara terus berkiau dan terasa ini sejuk yang berembus. Lanjut. Penjelasan kalimat itu membuat pembaca seolah-olah berada di taman dan merasakan suasananya. Fokus pada satu objek yang dijelaskan secara detail. Teks deskriptif hanya membahas satu hal, misalnya satu orang, satu tempat atau satu benda. Contoh, jika teks berjudul sekolah, maka seluruh isi teks akan menjelaskan tentang sekolah tersebut, mulai dari bangunannya, lingkungannya, sampai suasananya. Contoh, singkat teks deskriptif. Sudut taman di sekolah aman. Di sekolahku sangat indah. Di dalamnya ada banyak bunga berwarna-warni seperti mawar merah dan melati putih. Rumputnya hijau dan selalu dipotong rapi. Di tengah taman ada kolam kecil dengan ikan emas yang berenang ke sana ke sini. Setiap mandi udara di taman terasa sejuk dan segar. Anak-anak yang Pak Guru sayangi ya, saatnya kami selesai materi. Pak Guru membagikan tugas, jadi membagikan 4 kelompok ya. Jadi mulai dari sekarang kami bagi kelompok 4 kelompok. Terus kita lakukan dari sekarang. Kelompok
kelompok 1. Sana 4. Sini Kelompok 2. Sana 2. 3. Begitu kan. Kira dengan semangat kelompok ini dikerjakan sesuai ya materi yang ada ya. Oke. Sudah selesai, langsung. Oke, lanjut. Maju. Kelompok 1 maju. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Maju. Lalu terus. Maju. Kampret. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mendeskripsikan ruang perpustakaan. Dari rumah kami menuju ke sekolah, dan setibanya kami di sekolah melewati gerbang dan melewati lab komputer dan melewati laboratorium IPA. Setelah itu bertemu ruang perpustakaan yang berada di samping kelas
7. Kepala perpustakaan adalah Ibu Guru Mariam SPD GR. Guru. Tanggal lahir 1985. Umur atau usianya 39 tahun. Kapan memulai mengajar selama 4 tahun 2 bulan. Jurusan guru bahasa Inggris. Tahun mulai mengajar tanggal 1 bulan 10 2021. Pendidikan terakhir S1 NIP 1985 0804 2017 182001. Pangkat golongan Renata muda TK1 atau 3B. Menjabat sebagai kepala perpustakaan. Keterangan guru aktif. Di dalam perpustakaan ada buku, gambaran, lukisan, rak buku, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa kelompok 1 beri amplop. Oke. Luar biasa anak-anak kelompok 1 sudah. Kami memberikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Perpustakaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya yaitu tentang kepala perpustakaan, yaitu siapa ya? Terima kasih atas waktu dari saudara Jenny. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan jawaban kepada kelompok 3. Nama kepala guru perpustakaan itu adalah Guru Meriam SPD Guru. Terima kasih, saya merasa puas dengan atas jawabannya. Masih ada pertanyaan? Ada kelompok lain bertanya? Tidak. Ini. Oke. Luar biasa kelompok 1 sudah. Yang ada siap lagi kelompok yang lain? Bersedia, silakan. Kelompok 2 belum lagi atau bisa? Oke. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang kita sudah tulis yang berjudul Ruang Kantor. Dari rumah kita turun tanjakan lalu melewati gerbang sekolah. Lalu sekitar itu banyak ruangan seperti pertama lab, perpustakaan, ruang IPA, dan terakhir ruang kantor. 10 meter dari ruang lab dan di dalam kantor ada yang dinamakan ruang guru. Dan di dalamnya lagi ada ruang kepsek, kepala sekolah. Terus guru-guru di ruang kantor dia akan menilai pekerjaan kita yang kita kerjakan. Nama kepala sekolah yang punya sekolah adalah Timin Yugibalom SPD. Terus ketua OSIS yang ada di SMP 1 Diom namanya Yanus Yual. Keamanan yang membantu jaga gerbang sekolah saat hari upacara Geral, Lanis, Kerjon, dan wakil ketua OSIS
First John. Nama lengkap Ibu Guru Piket Seri Wahyuni SPD GR, Mariam SPD Netena. Ibu Guru Seri Wahyuni lahir di Tulungagung pada tanggal 2 bulan 5 1984. Ibu Guru Mariam SPD GR lahir di Kumila tanggal 4 bulan 8 1985. Jabatan Ibu Guru Seri Wahyuni jabatannya Tata Usaha. Ibu Guru Mariam Kepala Perpustakaan dan Guru Tetap. Ibu Guru Seri Wahyuni mengajar pada tanggal 1 bulan 4 2020. Ibu Guru Mariam mengajar pada tanggal 1 bulan 10 2021. Ibu Guru Seri Wahyuni keterangan aktif dan NIK-nya 1984020100042001. Ibu Mariam keterangan aktif NIK-nya 1985082017082001. Dari selesai. Dari kelompok kami, kalau ada yang salah maaf, kalau ada yang mau bertanya bertanya. Apa itu ciri-cirinya dari kecil? Nah, nanti ke depannya anak-anak lebih ingat lebih bekerja keras dan lebih baik lagi. Terus kembangkan lagi nanti untuk ke depannya. Saya kira itu sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, awali dengan doa. Jadi salah satu anak dan bisa pimpin kita doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kita telah belajar. Tuhan, sedikit lagi kita akan pulang ya Tuhan, juga kita berjalan sampai di rumah dengan selamat ya Tuhan. Haleluya, amin.